Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Shalom saudara sekalian, kami jumpa lagi dan kami senang dengan semua saudara, amin. Dan minggu lalu kita barusan selesai dalam seri EQ, dan EQ ini kami harapkan untuk saudara terapkan secara pribadi dan dalam keluargamu masing-masing, di samping di dalam usaha dan pekerjaan dan dalam gereja yang terakhir. Nah, hari ini kita mulai dengan yang dikatakan oleh dunia jam hari kiamat atau Doomsday Clock. Nah, kalau ini bicara tentang hari kiamat, itu ada hubungan di dalam Alkitab, yaitu zaman akhir dan zaman baru. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh Alkitab zaman akhir, lalu memasuki zaman baru. Nah, kita hari ini sudah di ujung akhir, zaman akhir ujung. Kemudian untuk kita masuk kepada zaman baru. Nah, jadi saudara, kita akan masuk kepada zaman baru, dan kita akan lihat bagaimana dalam pelajaran ini, dan kita akan buka secara pelan-pelan. Nah, baik saudara sekalian, sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar. Sebab kami umat-Mu dalam Hosea, supaya kami jangan binasa oleh karena kami tidak belajar. Tapi biarlah kami belajar dan memperbaiki apa yang kurang adanya pada kami. Di dalam kami sebagai manusia, anak Tuhan, kami jelas banyak sekali mempunyai kekurangan dan kelemahan di samping potensi dan kekuatan kami. Dan terima kasih kalau Tuhan berikan kami kesempatan, dan kami terima kasih walaupun ada tantangan atau rintangan, itu pun membuat kami semakin naik kelas untuk kami semakin tinggi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudara sekalian, buka hatimu dan untuk kita belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan masuk yang apanya dikatakan jam kiamat. Nah, ini jam kiamat ini, mereka menetapkan waktu adalah hampir jam 24 malam, hampir.
Nah, jam ini sebetulnya adalah simbolis. Jadi simbolis yang mewakili kemungkinan risiko akibat global. Jadi keseluruhan muka bumi atas perbuatan manusia. Nah, jadi ada perbuatan manusia, tetapi itu akan membuat risiko global. Global itu adalah dunia ini. Jadi saudara bisa lihat bahwa ada orang yang tertentu. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Amsal, manusia itu ada 4. Satu, manusia itu yang namanya bebal. Bebal itu tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh dinasihati, tidak bisa. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa. Ditegur juga tidak bisa. Demikian juga dengan orang fasik. Nah, itu sudah 50% kan. Kemudian yang saudara boleh tegur, boleh marahi dia adalah orang benar dan orang bijak. Semakin saudara nasihati dia semakin bijak dan semakin berterima kasih kepada saudara. Nah, tapi kalau bebal sama fasik, saudara jangan coba-coba untuk memberikan nasihat. Kita kan tidak tahu kan, tetapi waktu kita berikan nasihat, lalu dia tolak, lalu dia marah, dia dendam, nah saudara sudah, ya kan, sudah, kita hanya doakan mereka dari jauh, ya kan, siapa tahu mereka bisa selamat, siapa tahu ini. Nah saudara, ini yang ada di dunia ini. Dalam dunia ini saudara tidak semuanya anak Tuhan. Walaupun ada anak Tuhan, tetapi bisa saja yang perbuatannya bertentangan dengan firman. Nah kita lihat, jam simbolis kiamat ini mengatakan lagi bahwa dunia akan mengalami bencana global. Nah ini, memang kita di kota-kota atau di desa-desa tidak mengerti dan tidak mengalami. Kok santai, saya sama aja kan nih. Ya kan, kakek saya model ginilah, papa saya model ginilah kan, anak saya model gini, cucu saya model gini. Kita sepertinya tidak mengalami. Nah saudara, ada yang model ini. Tetapi kalau kita perhatikan, dunia ini akan mengalami bencana global. Dunia ini semakin, saudara perhatikan di sini, semakin menuju paling berbahaya. Paling berbahaya. Bukan paling berbahagia, bukan. Paling berbahaya. Ya kan, riskan betul ini karena saudara. Nah, itu jam mereka tadi, kalau saudara lihat gambar ini, hari ini adalah 90 detik sampai kepada tengah malam. Nah, sebelumnya coba kita lihat dulu, ya kan, jam simbolis ini sebetulnya sudah ada dan dikelola pada tahun 1947 setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, karena kalau sudah masih ingat, ya kita banyak yang belum lahir, saya juga hanya baru 2 tahun kan di sini kan. Enggak, saya sudah 3-4 tahun nih kan di sini. Nah, itu pun saya tidak mengerti. Nah, saudara, dalam Perang Dunia Kedua itu di stop oleh Amerika dengan bom atom di Hiroshima, sehingga satu kota itu habis, ludes, ya kan. Dan kemudian dalam itu ada bahan kimia. Jadi tanah itu tidak boleh dihuni sekian puluh tahun. Kalau mereka penduduknya ada di sana, mereka akan mendapatkan penyakit kanker dan tumor dalam jangka panjang. Nah, jadi pada waktu itu saudara bisa lihat bahwa Jepang menyerang Amerika. Lalu dia bersekutu dengan Italia bersekutu dengan Jerman, lalu Jerman dan Italia menyerang Rusia. Karena pada waktu itu yang superpower di muka bumi ini, negara adik kuasa itu Amerika dan Rusia. Nah, walaupun ini dua raksasa, tidak mau ngalah ini salah satu, ya kan, tidak mau ngalah.
Itu biasa, ya kan, karena manusia berdosa, dia ingin menguasai, ya kan, sudah kaya, sudah superpower, tetapi masih serakah, aku mau menguasai lagi. Nah, jadi mereka itu perang itu. Nah, akhirnya terjadilah perang dunia kedua dan dihentikan oleh bom atom Hiroshima. Nah, sejak itu saudara, kelompok ilmuwan Amerika sampai hari ini mereka mempunyai tim, ya kan, ini tim itu dia menggali para saintis itu bagaimana supaya Amerika tetap menang, ya kan, baik itu bidang ekonomi maupun perang maupun global maupun secara moneter dan lain-lain. Mereka menggali terus ini. Nah, ini saudara, jam simbolis ini sudah ditayangkan dalam Bulletin of Atomic Scientists, ya kan. Nah, saudara perhatikan di sini. Ini adalah para ilmuwan bagian atom di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Nah, jadi ini sudah ada ini saudara, ya kan. Sebagian saudara juga belum lahir atau ada juga yang baru lahir, ya kan, kita tidak tahu ini nih. Tetapi saudara, kita perlu membaca, meneliti sejarah. Nah, karena sejarah itu akan berulang. Nah, lalu tim ini mengatakan lagi penyebab akan terjadi bencana global, ya kan. Mereka bukan hanya ngomong-ngomong kosong, enggak. Mereka meneliti dan mereka dengan berani mengatakan penyebabnya karena ketegangan politik, tegang politik. Jadi semuanya mau berkuasa, ya kan, mau berkuasa. Jadi Amerika itu perang dingin dengan Rusia, ya kan. Nah, lalu kemudian yang terakhir ini muncullah satu negara superpower lagi yang ketiga dari Asia, yaitu Tiongkok. Nah, ini tambah jadi ini. Jadi ini tambah jadi dan saudara, ini tambah tegang. Jadi tiga ini kelompok ini tentunya mereka cari kawan supaya salah satu itu mati. Lalu mati semua dan dia berkuasa. Nah, saudara, ini tegang ini. Ya, ini jadi tegang sampai hari ini, tegang, ketegangan politik. Nah, kemudian diikuti lagi dengan perlombaan senjata. Rusia membuat rudal-rudal antar benua dan yang lain secara atom, demikian juga dengan Amerika dan demikian juga dengan Tiongkok. Jadi tiga negara ini berlomba-lomba. Nah, saudara, senjata yang saya maksudkan itu termasuk senjata kimia. Nah, ini mereka sudah menemukan itu, Amerika sudah menemukan yang namanya bom neutron. Bom neutron itu tidak meledak di tanah tetapi di udara. Dan itu tidak merusak bangunan, enggak. Tetapi semua yang ada jantung, semua, siapapun yang ada jantung, baik itu hewan maupun apapun, jantungnya putus, itu kan, putus. Jadi ada tenaga ledakan hipersonik, dap gitu, dum kan. Nah, lalu semuanya bernafas. Satu kota itu mati. Nah, kemudian Amerika juga sudah mengembangkan, saudara, ini bom kimia yang lain sejak tahun 1965 dikembangkan itu. Nah, lalu dikembangkan terus pada tahun 1970, lalu itu perang dingin dan lalu sampai kepada tahun 1975, dan itu adalah perang Amerika yang ada di Vietnam dan lain-lain, dan itu sudah mulai pada tahun tersebut. Nah, saudara, bahan kimia itu kalau saudara ingin tahu, itu adalah virus.
virus itu dia akan multiplikasi dengan sendirinya. Begitu diledakkan, virus itu akan berkembang. Virus itu apa namanya? Namanya corona, namanya COVID, namanya COVID itu. Nah saudara, tentunya Amerika tidak mau disalahkan karena dia buat, lalu dia cari jalan lain. Dia bilang bukan kami, bukan itu tuh kan, ya kan. Dia bilang tuh ada negara yang baru itu kan. Nah saudara, ini perlombaan senjata. Demikian juga dengan Singapura, Malaysia, mereka beli senjata, beli pesawat terbang. Demikian juga Indonesia, Filipina, negara-negara di Eropa, negara di Afrika, semua, ya kan, Amerika Selatan juga semua. Jadi semua beli senjata. Nah saudara, ini namanya perlombaan senjata. Kalau senjata hanya pistol masih mendingan. Tapi ini bukan pistol, tetapi adanya meriam jarak jauh, bahkan ada rudal dan lain-lain. Bahan meledak itu hebat. Jadi terus diperbarui, ini kan, untuk membunuh manusia itu. Nah saudara, ditambah lagi dengan pesatnya teknologi. Teknologi seperti apa? Ya kan saudara, Israel waktu perang, ya kan 6 hari itu, bagaimana dia mengalahkan Mesir dengan pesawatnya 200-an itu habis semua. Israel memakai pesawat drone, ya kan, dia pakai pesawat drone tadi itu. Nah jadi di sini sudah ada drone, sudah ada robot, sudah ada tank tanpa tentara, dan ditambah lagi dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah ini pertama pesat, ya kan, dikembangkan. Kalau dikembangkan tadi itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk pertanian, itu kita setuju. Ya, saya setuju ini nih. Seperti Israel, dia mengembangkan itu di gurun pasir. Dia sudah lama nih menemukan itu ada mesin, ya kan, dia buat itu cukup besar, lalu taruhkan di gurun pasir, dan itu menghasilkan air. Dan air itu mereka sudah buat lagi, jam sekian itu akan ngalir pupuk ini, jam sekian pupuk itu, lalu mereka taruh banyak itu, banyak, sehingga gurun pasir itu menjadi kebun, menjadi ada pohon kurma, ya kan, mereka buat itu, ya kan, dan lagi-lagi yang lain, dan sayur-sayuran. Nah itu dikembangkan oleh Thailand. Thailand juga mengembangkan itu. Tentunya dia minta dari teknologi Israel. Contoh di Thailand itu saudara tahu kan durian, durian itu dia bisa berbuah, ya kan, setahun tuh 3 kali 4 kali panen. Ya, demikian juga dengan mangga yang lain, ya kan, demikian juga dengan pertanian padi, demikian juga dengan ERT, ini sama ini nih. Jadi mereka mengembangkan itu. Nah ini kita senang ini nih, ini kan pesatnya teknologi untuk kemakmuran rakyat. Nah yang kita tidak setuju ini adalah untuk militer, ya kan, untuk menguasai bumi ini, ya kan, dia mau menguasai bumi ini, bagaimana cara tadi. Nah lalu saudara, yang hutan-hutan lindung itu sudah dibuka, ya kan, menjadi perkebunan dan sebagainya. Akibatnya terjadi perubahan iklim. Nah kebetulan pula di kutub utara itu ternyata di dalamnya itu ada gunung api yang sudah mulai mendidih. Nah jadi es di sana sudah mencair, sudah lama mencair. Nah ini mengakibatkan ekosistem atau iklim ini berubah secara global, berubah, ya kan, berubah, semua berubah ini, ya kan. Nah saudara, ini sedang terjadi di seluruh muka bumi, sedang terjadi ini. Dan kemudian tadi yang sudah katakan tadi juga terjadi wabah, pandemi, wabah.
Jadi wabah ini bisa multiplikasi, dia bisa mengembangkan. Jadi dia ada wabah ini, ada wabah itu dan yang lain, dan tidak habis-habis. Nah saudara, seperti di Afrika dulu kan ada wabah wabah monyet, ya kan, wabah kera, wabah tikus, wabah babi, yang lain-lain ini. Nah saudara, itu sedang terjadi. Nah lalu ini terjadi pula krisis kepemimpinan global. Nah siapa yang akan memimpin dunia ini? Siapa? Apakah Amerika bisa? Apakah Rusia bisa? Apakah ERT bisa? Nah jadi saudara, dunia ini lagi bingung ini nih. Bagaimana supaya jangan terjadi bencana global. Nah mereka bingung, siapa yang akan mampu untuk menenteramkan ekonomi, menenteramkan politik, menenteramkan ketegangan militer dan yang lain. Nah saudara, ini adalah gambar Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2020, Bapak Ban Ki-moon memberi peringatan keras, Dia katakan begini, kalau para pemimpin, saudara perhatikan di sini, kalau para pemimpin dunia ini tidak menghiraukan jam kiamat, ya kan, maka kita semua penduduk, dikatakan di sini semua penduduk dunia menanggung akibatnya. Saudara bisa kita bayangkan kalau bom nuklir meledak, lalu ada bom kimia juga meledak, dan kemudian terjadi apa lagi, ya kan, perubahan iklim dan semuanya akan kena. Jadi jangan katakan, oh saya ada di gunung aman, ya kan, saya di desa atau di kota ini saya aman. Enggak, ini dunia global. Nah saudara, yang PBB ini khawatir itu kalau terjadi perang dunia ketiga. Nah ini perang dunia ketiga itu dahsyat, sangat dahsyat, digabungkan dengan perang dunia pertama dan kedua masih belum apa-apa. Nah saudara, lalu kita akan tanya, kelompok Doomsday Clock ini, jam hari kiamat ini siapa? Ya kan? Nah saudara, kita mau tahu, kita mau mengetahui kelompok ini siapa di dalam itu. Ini. Nah saudara, ternyata itu adalah para ilmuwan dunia. Jadi world scientist. Jadi tidak ada hubungan dengan kekristenan, tidak ada. Ya juga tidak ada teolog di situ, juga tidak ada gereja atau pendeta, tidak ada. Mereka hanya murni pengetahuan tentang dunia ini. Jadi mereka tidak mengutip firman Tuhan, mereka tidak mengutip kitab suci apapun, tidak. Jadi saudara, mereka tidak mengutip ini. Nah, lalu saudara, kita kembali kepada kita sebagai anak Tuhan dalam gereja, lalu ada hubungan apa dengan Alkitab? Nah, kita lihat di sini. Saudara, jam kiamat itu sebetulnya mereka sudah tentukan itu Januari 24, 23, mereka mengatakan itu masih ada sisanya 90 detik atau 1 menit 30 menit. 1 menit 30 detik. Nah itu pada Januari tadi. Nah hari ini bulan berapa? Nah jadi saudara, pada tahun 1947 mereka itu mengatakan bahwa pada waktu itu 1947, dia bilang jam hari kiamat masih ada 7 jam sekian menit sekian detik pada tahun 1947. Nah ini berjalan kan,
Ini berjalan, kemudian pada bulan Januari tadi, dan ini viral ini nih, masuk ke dalam berita-berita, ya kan, dan mereka mengatakan dunia ini akan kiamat, ya kan, dalam waktu 1 menit 30 detik lagi. Kalau ini nih, tidak ada perubahan, tetapi kalau ada perubahan tentunya tidak ini kan. Nah, maka itu diminta untuk para pemimpin dunia untuk menyadari hal ini. Nah, pemimpin dunia kan sudah tahu sendiri kan, semua bernafsu ingin menguasai. Aku ingin berkuasa, kan ini. Aku ingin berkuasa. Kamu belum tahu, aku ini potensi. Ya, kan? Saudara, inilah yang sedang terjadi. Lalu kita bertanya lagi, apakah ada hubungan dengan Alkitab? Nah tadi, saudara, di dalam Alkitab kita itu tidak ada hari kiamat, tidak ada. Jadi dalam Alkitab kita itu tidak ada doomsday, tidak ada. Tidak ada ini. Nah saudara, saya akan kembalikan itu kepada firman Tuhan, lalu kita akan lihat ya. Tentunya ini ada hubungan enggak dengan Alkitab kita. Karena Alkitab kita ini memang adalah isi nubuat-nubuat dan tetap masih berlaku masa kini dan masa depan. Alkitab kita itu bukan tidak berlaku dan usang, tidak. Nah saudara, yang bakal terjadi adalah, yang akan terjadi adalah 7 tahun masa aniaya atau sengsara besar. Atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan the Great Tribulation. Itu ada itu. Dan itu akan terjadi. Jadi saudara, tadi saya sudah katakan, hari ini kita sudah pada ujung ini, hari-hari akhir, zaman akhir. Lalu itu akan terjadi 7 tahun. 7 tahun masa aniaya. Nah lalu masuk kepada zaman baru. Nah saudara, kita lihat pelan-pelan. Kami harapkan saudara dapat mengerti, karena umat Tuhan itu kalau tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengertian, dia akan binasa. Dia tidak tahu apa-apa. Lalu terjadi. Nah nanti kita akan lihat lebih dalam, saudara. Yesus mengatakan dengan jelas dalam Matius 24:21. Yesus, ini perkataan Yesus selama dia di bumi. Kita kutip sebagian, sebab pada masa itu, pada waktu itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat. Sudah perhatikan di sini, siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi maksudnya itu bukan neraka, bukan. Jadi itu maksudnya itu di bumi itu. Jadi saudara jangan lihat di gambar ini, itu kan gambar melambangkan neraka, bukan. Jadi saudara, itu terjadi siksaan. Saudara tahu siksaan itu yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi sejak Adam dan Hawa sampai sekarang itu siksaan yang begitu dahsyat belum pernah terjadi. Nah lalu sudah itu terjadi, maka Yesus katakan tidak akan terjadi lagi. Nah kenapa saya langsung potong sedikit? Itu akan masuk kepada zaman baru di mana Yesus akan menjadi raja di muka bumi ini. Nah kalau Yesus sudah turun, saudara, raja damai itu akan memperbaiki semua bumi ini. Nah saudara, itu nanti kita akan belajar dan kita lihat dulu di sini. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu masa sengsara itu dan tanda-tanda zaman. Kita harus tahu. Ya kan, kenapa tahu? Ini sangat penting supaya saudara jangan terjebak. Oh aku enggak tahu ini kan.
Ya kan? Aku tidak diberitahu ini kan. Nah, saudara, manusia itu kan gampang sekali untuk berkelit mengelak. Tidak tahu, aku tidak tahu. Ya karena itu sebabnya saudara, pelajaran ini saudara perlu beritahukan kepada anak-anak Tuhan supaya kita mempunyai pengetahuan. Karena kita mempunyai pengetahuan, tentunya kita menghindar supaya kita jangan binasa. Kecuali, nah ini kecuali tadi, saudara orang Kristen bebal itu kecuali, ya kan, tidak bisa diomongi itu. Aku tetap aku, itulah dia tidak bisa itu. Atau orang Kristen fasik, dia Kristen, dia tahu firman, tapi dia sengaja tidak lakukan, tidak mau dia. Nah itu kecuali itu. Nah kedua kelompok ini saudara, kita hanya mendoakan dari jauh, ya kan, mendoakan dari jauh. Siapa tahu mereka bisa bertobat dan bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah saudara, ini adalah ringkasan dari Lukas 12. Saudara bisa buka lagi di rumah. Lukas 12 itu begini. Kalau angin barat bertiup, kamu tahu bahwa ini bakal, saya yang lupa, bakal hujan apa tadi kan. Ya, karena kalau angin selatan itu bertiup, kamu tahu. Dan kemudian saudara bisa melihat kalau ada awan, ada mendung nih, kamu tahu. Nah lalu di sini dikatakan orang mengetahui kapan akan hujan dan panas. Dia tahu, dia lihat. Nah ini sebetulnya pelajaran yang diberikan di dalam gereja kita, sidang iman Allah itu adalah yang dalam komando apa itu kan. Nah mereka diajari kapan hujan, mereka tahu kapan panas. Jadi Yesus mengatakan tanda-tanda di langit kamu tahu, tetapi kenapa kamu tidak dapat menilai, melihat akan tanda-tanda zaman dan tidak dapat membedakan tanda-tanda zaman, tidak bisa bedakan itu. Ya kan saudara, dia sangka sama aja itu. Ya kan, dari kakeknya sama dia bilang itu. Nah saudara, kita lihat di sini, ya kan, jangan heran kalau banyak umat Tuhan binasa karena tidak berpengetahuan. Ya kan, mereka binasa karena apa? Tidak mau belajar, ya kan. Nah itu dikatakan Hosea. Hosea itu kan menjadi nama. Jadi kalau hari ini itu lebih kurang 2000-3000 tahun yang lalu ini nih. Jadi jangan heran, kata Tuhan, kalau banyak, nah di sini banyak umat Tuhan, anak Tuhan yang binasa. Binasa ini maksudnya itu mereka tidak selamat lalu masuk neraka loh ini. Masuk binasa itu. Karena kenapa? Tidak berpengetahuan, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mau belajar. Tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Ya kan, mungkin itu termasuk bebal tadi itu atau fasik. Nah saudara, Nuh tahu akan masa waktunya datang hujan, tahu Nuh itu. Banjir, ya kan, mata-mata air itu terbuka, Kejadian 25. Tetapi Nuh tidak tahu dengan persis kapan peristiwa itu terjadi. Nah saudara, hari ini Tuhan sudah memberikan tanda-tanda bahwa dia akan datang lagi, tetapi kita tidak tahu kapan. Sama macam Nuh. Nuh itu kalau sudah ingin tahu, Nuh itu bikin kapal selama 120 tahun. 120 tahun. Banyak terjadi mujizat-mujizat dan kemudian sudah selesai. Tuhan katakan tunggu 7 hari lagi. Ya kan, untuk dia khotbah lagi. Nah saudara, dalam Yeremia ini, Yeremia penyanyi lama 8 ayat 7, burung ini tahu kapan tibanya musim dingin atau musim panas. Jadi saudara, kalau burung itu yang dari sebelah utara
Dia tahu bahwa akan mengalami musim dingin, maka dia migrasi ke bawah. Ya kan, karena ke bawah ini adalah musim panas. Nah, ketika musim panas selesai, dia naik lagi, terbang lagi. Nah, demikian juga burung yang di selatan dari Australia, yang lain tadi, ketika musim dingin, dia terbang ke atas untuk ikut musim panas, karena belahan utara dan selatan itu kan agak terbalik. Nah, lalu Tuhan tanya, apakah umat manusia masih belum mengetahui masa ini? Nah, jadi saudara, ini umat Tuhan ini kok masih tidak tahu ya masa ini, zaman ini, tidak tahu ini. Nah, saudara, saya katakan tadi itu terlalu bebal. Nah, saudara, 1 Tesalonika 5 1 dan 11, ya kan, saudara, saya hanya ambil kesimpulan, di mana dikatakan bagi orang yang tidak percaya loh ini akan kedatangan Tuhan akan menimpa seperti pencuri waktu malam, tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya dengan sepenuh hati, mereka akan berjaga-jaga, akan siap sedia. Nah, saudara, ini adalah perbedaan. Nah, lalu pertanyaan, apa manfaatnya kalau kita mempelajari? Apa untungnya saya dan saudara dan gereja? Apa untungnya, apa manfaatnya kalau kita belajar tanda-tanda zaman, lalu kedatangan Tuhan Yesus, apa untungnya? Nah, saudara, itu minggu depan kita akan lanjut, apa untungnya saudara mempelajari itu, ya kan? Apakah kita belajar lalu kita rugi? Saudara sekolah lalu rugi ini nih, ya kan? Saya kuliah lalu rugi kuliah tadi. Saya tidak percaya loh ini nih. Kecuali kalau memang malas, oh ya saya kuliah tadi itu, tapi dia malas, ya kan? Ujung-ujungnya kalau bisa ya dibeli ijazah tadi. Kita doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kami dapat mengerti akan tanda-tanda zaman pada hari ini, dan kami mau terbuka. Pakai kami ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat dan untuk kami beritahukan pada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berkati kami yang ikut, dan terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat pada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan semua sehingga kami lebih mengerti dan kami menjadi Yesus Kristus di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati saudara. Amin. Amin saudara sekalian, sampai minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar, kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Raja kami tinggikan, Kau Raja kami agungkan seumur hidup.